Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, para pejuang CPNS, tetap semangat, pastikan tahun ini Bapak Ibu bisa lulus. Di video ini saya mau berbagi kira-kira bagaimana trik ataupun cara pembahasan soal-soal tes intelijensi umum di CPNS. Jadi tentu saja ini yang saya bahas nanti dari soal-soal CPNS dari beberapa tahun sebelumnya, dan biasanya itu berhubungan dengan soal tahun ini. Nah, jadi ini materi tes intelijensi umum ini akan coba saya tuntaskan nanti dalam 10 kali pertemuan atau 10 part atau 10 video. Nah, ini video saya yang pertama. Jadi pastikan teman-teman semua nanti bisa mengikuti video yang kedua, ketiga sampai yang ke-10. Nah, jadi dari pertemuan pertama sampai ke-10 ini nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa tuntas ataupun bisa siap untuk menyelesaikan soal-soal tes intelijensi umum. Jadi, silakan teman-teman semua bisa nanti diikuti video-video selanjutnya dengan cara ya Bapak Ibu bisa subscribe channel kita ini supaya nanti pertemuan yang kedua, ketiga, dan seterusnya bisa langsung Bapak Ibu dapatkan begitu saya upload. Nah, seperti itu. Dan mohon juga bantuannya Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa bantu di-share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa belajar. Baik, langsung saja di pertemuan kita yang pertama ini saya akan mencoba menjelaskan ataupun membahas soal-soal yang berhubungan dengan ada nanti di situ namanya topik perbandingan, ada hubungan jarak waktu dan kecepatan, kemudian di situ nanti satu lagi persen, bound ruang, dan yang paling penting di sini adalah mengenai penalaran analogis ataupun soal logika-logika. Saya sudah coba siapkan beberapa soal yang nanti bisa Bapak Ibu ikuti bagaimana cara penyelesaiannya ya. Baik, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Nah, di sini ada soalnya. Perbandingan kelereng Risma, Koko, dan Alwi adalah 2:3 berbanding 5. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan, ada 80 kelereng. Selisih kelereng Alwi dan Risma adalah berapa? Nah, di sini saya sudah buatkan dasternya. Jadi harus pakai daster ya, supaya agak manis dia. Daster itu dasar teori. Nah, seperti itu. Nah, jadi cara menyelesaikannya, atau saya coba dulu buatkan dasar teorinya. Yang pertama gini, kalau misalkan diketahui perbandingan dua buah variabel, misalnya A berbanding B itu adalah M berbanding si N, kemudian total si A dengan si B itu nanti diketahui. Misalkan di sini kita buat namanya A ditambah B. Ini diketahui jumlahnya. Anggaplah jumlahnya si S. Nah, kalau misalkan diketahui jumlahnya, kemudian diketahui perbandingannya, dari sini nanti bisa kita cari nilai masing-masing variabelnya. Jadi bisa kita cari si A-nya berapa, atau kita cari juga si B-nya berapa. Nah, seperti itu. Nah, kalau mencari si A, caranya tinggal gini aja. Kalau A berbanding B itu M berbanding M, perhatikan si A itu kan perbandingannya kan M kan? Nah, berarti kalau ditanya si A-nya, mencari si A itu ya pakai perbandingannya. Perbandingannya itu si M, baru di sini dibagi. Karena yang diketahui di sini adalah jumlahnya, berarti di sini kita buatkan juga jumlah perbandingannya. M ditambah si N. Ada juga nanti yang diketahui selisihnya, misalnya selisih A dengan B diketahui S. Berarti mencarinya nanti dibagikan dengan selisihnya juga, M dikurang si N. Nah, seperti itu. Dikalikan dengan si S. S ini adalah jumlah si A dengan si B. Oke, dengan cara yang sama, seandainya kita cari si N-nya, kalau mencari si N itu adalah, mencari si B-nya, itu adalah N dibagi, N itu kan tadi nilai perbandingan dari si B kan? Berarti N dibagi jumlah perbandingannya juga. M ditambah N, baru ini dikalikan lainnya dengan si S. Nah, kira-kira seperti itu. Itu saja dasar teorinya di sini untuk yang pertama. Nah, langsung kita selesaikan. Jadi kita buat di sini JB. JB itu adalah Jubel. Seperti itu. Oke, jawab ya. Nah, di sini yang diketahui itu adalah perbandingan kelereng Risma berbanding kelereng si Koko berbanding kelereng si Alwi. Katanya ini perbandingannya adalah 2:3
berbanding 5. Nah, jadi kalau ditanya perbandingan si Risma itu ya perbandingannya yang 2. Si Koko yang 3, si Alwi itu perbandingannya adalah yang 5. Jika semua kelereng mereka dikumpulkan 80, itu kan artinya bahwa jumlah semuanya kan, berarti jumlah kelereng si Risma dijumlahkan dengan kelereng si Koko, ditambahkan dengan kelereng si Alwi, itu katanya jumlahnya semuanya 80. Nah, jadi seandainya sebelum kita lihat pertanyaannya dari sini bisa kita cari masing-masing. Seandainya kita cari berapakah kelerengnya si Risma? Berarti mencari kelereng Risma. Perhatikan tadi, mencari kelereng Risma. Risma itu kan perbandingannya yang 2 ya. Berarti di sini 2 dibagikan dengan, karena yang di sini yang diketahui itu adalah jumlah semuanya, jumlah si R, si Risma, tambah si Koko sama si Alwi, 80. Karena di sini yang diketahui jumlahnya, berarti di sini perbandingannya juga kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 5. Seperti itu. Dikalikan lainnya dengan jumlahnya tadi berapa? Jumlahnya tadi 80. Berarti kalau misalnya kita carikan, ini hasilnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5, yang ini 10 ya. Berarti 10. Yang ini habis 1 nolnya ya. Yang tinggal itu adalah 2 dikali 8 atau 16. Nah, dengan cara yang sama, seandainya yang kita cari itu adalah kelerengnya si Koko. Berarti mencari kelerengnya si Koko, perbandingan si Koko, perhatikan, si Koko itu perbandingannya adalah yang 3 ya. Berarti di sini 3 dibagi dengan, ini tetap sama jumlahnya. 2 ditambah 3 ditambah 5. Dikalikan lah ini tadi dengan 80. 2 tambah 3 tambah 5, ini tadi 10 ya. Berarti 10 dengan 10 habis, tinggal 3 dikali 8. Atau hasilnya itu sama dengan 24. Oke, misalnya kita cari satu lagi si Alwi. Berarti mencari jumlah kelereng si Alwi, perbandingannya berapa? 5 ya. 5 berbanding 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini dikalikanlah dengan 80. Dengan cara yang sama tadi, yang ini sudahlah. Tinggal 8 ya. 5 kali 8 itu 40. Nah, ini kalau misalkan kita cari semuanya. Nah, tapi di sini kan sebenarnya di soal yang ditanya itu hanya selisih kelereng Alwi dengan Risma. Jadi seharusnya itu yang kita cari itu adalah si Risma sama si Alwi. Nah, seperti itu. Cuman supaya lebih jelas kita cari semuanya. Nah, yang ditanya itu apa? Selisihnya. Yang namanya selisih itu berarti dikurangkan ya. Dan diingat selisih itu tidak pernah negatif. Jadi dikurangkan yang besar dikurang yang kecil. Alwi dengan Risma berarti si Rismanya yang 40, Alwinya itu yang terbalik. Si Alwinya yang 40, Rismanya yang 16. Berarti selisihnya itu adalah 40 dikurangkan dengan 16 atau sama dengan 24. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu semuanya. Paham kira-kira ya? Oke, atau bisa saja langsung seperti ini sebenarnya penyelesaiannya. Kalau misalkan yang ditanya nanti di sini langsung selisih, cara yang kedua kita buat di sini, cara yang keduanya itu cara kita cari satu-satu. Cara yang kedua sebenarnya bisa seperti ini aja. Kalau ditanya selisih kelereng Alwi dengan Risma, selisihnya itu nanti bisa sebenarnya langsung seperti ini. Selisihnya sama dengan, kalau ditanya selisih Alwi dengan Risma, kan yang diketahui perbandingan si masing-masing ya. Kalau ditanya selisihnya, perbandingannya juga kita selisihkan gitu saja. Jadi sini Alwi dengan Risma, Risma Alwi, 2 dengan 5. Selisih 2 dengan 5 itu berapa? Berarti 3 dibagikan dengan, karena ini tadi yang diketahui jumlahnya, berarti perbandingannya juga di sini kita jumlahkan. 2 ditambah 3 tambah 5, 10 ya. Dikalikan dengan totalnya tadi 80. Sudahlah. Hasilnya adalah 3 dikali 8, 24. Ya, sama saja dengan yang di sini. Seperti itu dia. Gampang ya? Oke, baik. Itu dia yang pertama mengenai perbandingan. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua di sini adalah berbicara tentang hubungan antara jarak waktu dengan kecepatan. Nah, di sini kita buat lagi, kita pakai lagi dasternya.
kita pakai lagi dasternya supaya agak manis. Oke, daster itu berarti dasar teori ya. Nah, berbicara tentang hubungan jarak dan waktu, nah kita buat dulu di sini lambang-lambangnya. Yang pertama, kalau dia disebutkan nanti jarak, jarak itu nanti kita buat lambangnya si S. Kemudian di sini ada namanya kecepatan. Kalau kecepatan itu lambangnya adalah si V. Kemudian satu lagi di sini nanti ada namanya waktu. Nah, waktu di sini lambangnya adalah si T. Nah, bagaimana hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan? Ya, tentu saja hubungannya baik-baik saja ya. Hubungannya maksudnya di sini persamaannya. Jadi yang namanya kecepatan dari satuannya kita lihat kecepatan itu satuan itu kan biasa dibuat di sini kilometer per jam. Berarti di situ sebenarnya kilometer itu adalah satuan untuk jarak, sementara jam itu adalah satuan untuk waktu. Berarti di sini rumusnya bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, dari sini seandainya yang ditanya nanti adalah si jarak, jarak itu ya tinggal dikali silang ya. Berarti jarak itu adalah V dikali T. Atau ingat aja yang biasa Bapak Ibu makan, pete, kan gitu ya. V dikali T. Yang kedua, seandainya yang ditanya itu adalah si T-nya, ya pindahkan saja posisinya. T-nya pindah ke sini, V-nya pindah ke sini. Berarti itu adalah S dibagikan dengan si V. Oke. Nah, itu saja teorinya kalau untuk yang ini. Sekarang kita bahas. Jarak antara kota A dan kota B itu adalah 500 km. Berarti kalau misalkan kita gambarkan kira-kira seperti ini. Nah, yang ini dia kota si A-nya, yang ini dia kota si B-nya. Jaraknya ini, jarak itu tadi kita buat lambangnya si S. Nah, di sini S-nya sama dengan 500 km. Nah, yang kedua, di sini katanya Budi berkendara dari kota A dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, dari kota A ini ada berangkat namanya Bang Budi. Jadi dia berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatannya katanya 60 km per jam. Sementara Bang Cahya gitu ya. Nah, dia berangkat dari kota B menuju kota A dengan kecepatan itu sama dengan 40 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, pukul 7, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Nah, kalau seperti ini, penyelesaiannya tinggal gini aja. Kalau ditanya nanti di sini jam berapa berpapasan, berarti logikanya kan kira-kira seperti ini. Si Budi berangkat dari kota A menuju kota B. Cahya berangkat dari kota B menuju kota A. Berangkatnya kan dengan waktu yang sama ya, berangkatnya pada waktu yang sama. Nah, kalau misalkan ditanya jam berapa mereka bertemu, nah kita hitung nanti di sini mencari jam berapa dia, kita hitung dulu T-nya. T itu waktu untuk bertemunya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi di sini nanti rumusnya untuk yang ini T untuk bertemu ataupun lamanya mereka berjalan hingga bertemu. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti rumusnya tinggal gini aja. Bahwa lamanya mereka berjalan sampai bertemu itu T-nya sama dengan S dibagikan dengan jumlah kecepatannya. Anggaplah P yang pertama itu kita buat P1, yang kedua itu adalah si V. Dari dasar teorinya tadi bahwa T itu adalah S per V. Nah, untuk soal seperti ini langsung saja waktu untuk bertemunya langsung jarak kedua kotanya dibagikan dengan jumlah kecepatannya. Berarti kalau misalkan kita masukkan nilainya, S-nya tadi adalah 500 ya. 500 dibagi V1 ditambah V2. V1-nya di sini tadi 60, V yang keduanya itu 40. Berarti 60 ditambah 40 hasilnya 100. Kita bagikan, sudahlah. Berarti hasilnya adalah 5. 5 itu berarti 5 jam karena satuannya di sini pakai jam. Nah, T temunya itu tadi kita definisikan lamanya mereka di jalan supaya
bertemu. Jadi kalau misalkan mereka berjalan selama 5 jam, berangkatnya tadi jam 7, 5 jam berjalan baru bertemu, kan kira-kira seperti itu ya. Berarti bertemunya atau berpapasannya pukul berapa? Ya, jam 7 ditambah 5 jam. Hitung masing-masing. Jam 12. Oke, kira-kira seperti itu dia untuk soal kita yang kedua. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini dia soalnya suatu persegi panjang. Panjangnya ditambah 25% dari semula, lebarnya berkurang 20% dari semula. Nah, jadi di sini dia berbicara tentang persen ya. Yang pertama di situ tentang persen. Jadi kita buatkan lagi dasternya. Kita ganti dulu warnanya supaya lebih cantik. Nah, kita buatkan di sini dasar teori. Oke, ini tentang persen. Nah, jadi yang pertama di sini yang penting kalau di persen ini seperti ini aja. Seandainya ditanya berapa persenkah nilai A dari si B? Nah, misalnya ditanya berapa persen 2 dari 10. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini ditanya berapa persen A dari B, itu tinggal gini aja. A per B dikalikan dengan 100%. Jadi kalau misalkan ditanya berapa persen 2 dari 8, berarti 2 per 8 dikalikan dengan 100. Nah, tinggal seperti itu aja. Oke. Yang kedua, bedakan kalau misalkan seperti ini dia. Berapakah A persen dari si B? Misalnya 10% dari 100, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ditanya berapakah A persen dari si B, itu hasilnya jadi A persen, berarti A per 100 dikalikan dengan si B. Nah, itu saja perbedaannya di situ. Kalau ditanya berapa persenkah A dari B, berarti A per B dikali 100. Bedakan kalau ditanya A persen dari B, itu berarti A per 100 dikalikan dengan si B. Oke, kira-kira seperti itu saja teorinya. Baik, nah di sini berbicara mengenai persegi panjang. Kalau persegi panjang ini otomatis Bapak Ibu sudah tahu ya, persegi panjang itu yang seperti ini dia. Ada panjangnya, ada lebarnya. Kalau ditanya luasnya itu adalah panjang dikali lebar. Nah, tinggal gitu aja teorinya kalau untuk persegi panjang. Nah, di sini katanya panjangnya ditambah 25% dari semula, lebarnya berkurang 20% dari semula. Nah, kalau seperti ini, semulanya rupanya berapa? Panjang semulanya berapa? Lebar semulanya berapa? Kan tidak diketahui ya. Nah, kalau tidak diketahui seperti ini, itu langsung kita misalkan saja. Itu bebas. Sebenarnya berapapun kita pakai nanti panjangnya, berapa lebarnya, kalau ditanya persen saja, itu semua hasilnya sama. Jadi supaya gampang, anggap ini panjangnya, ini lebarnya. Anggap semulanya ini supaya gampang kita hitung karena ini pakai persen, anggap aja ini 100. Nah, seperti itu. Bisa nggak 1000? Ya bisa saja, cuman lebih besar yang kita hitung. Kalau lebarnya berapa? Ya terserah. Bisa nggak 100? Ya bisa saja. Nah, cuman kalau misalnya kita buat 100, jadi seakan-akan dia persegi, bukan persegi panjang ya. Nah, anggap saja di sini lebarnya kita buatkan 50. Ini yang awalnya. Anggaplah ini persegi panjang yang awal yang dimaksud. Jadi yang awal ini berapa luasnya? Luasnya itu kan panjang dikali lebar, 100 dikali 50, itu adalah 5.000. Kan nolnya ada 3 ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang ditanyakan perbandingan luas awal dan luas akhir. Nah, kalau di situ ada awalnya, berarti di sini sekarang ada yang akhirnya. Nah, yang akhir ini berapa panjangnya? Ya kita hitung. Berapa lebarnya kita hitung. Cara ngitungnya bagaimana? Dari sini. Katanya panjangnya ditambah 25% dari semula. Berarti itu tadi 25% dari semula. 25% berarti 25 per 100 dari semula. Kalau di sini tadi dari B, ya dikali B. Dari semula berarti dikali yang semula. Berapa panjang semulanya? Panjang yang semula itu kan 100 ya. Berarti yang ini dikali 100. Sudahlah. Berarti yang ini ditambah 25.
5. Berarti berapa panjangnya sekarang? Kan awalnya 100 ya. Awalnya 100, kemudian ditambah katanya 25%, berarti ditambah 25. Berarti di sini panjangnya adalah 125. Jelas ya? Oke, sekarang lebarnya. Lebarnya berapa? Lebarnya katanya berkurang 20% dari lebar semula. Berkurang 20%. Berarti itu adalah berkurang 20%, 20 per 100 dari semula. Semula kan awalnya kan lebarnya kan 50. Berarti yang ini dikalikan dengan 50. Sudahlah, sudahlah. Mati satu. Sudahlah, sudahlah. Berarti yang tinggal di situ adalah 10. Jadi berapa lebarnya sekarang? Berkurang 10 berarti. Tadi kan awalnya lebarnya 50. 50 dikurang 10. Berarti yang tinggal itu 40. Berarti dari sini berapakah luas akhirnya? Nah, luas akhirnya ya panjang kali lebar. 125 dikali 40. Kalau kita kalikan 125 dikali 40, 5.000. 5.000 ya. Oke, ini dia luas akhirnya. Luas awalnya tadi berapa? Luas awalnya itu 5.000. Yang ditanya perbandingannya luas awal dan luas akhir. Berarti 5.000 berbanding 5.000. Atau kalau dari sini kita lihat yang sama itu berapa? Iya, 1:1. 5.000 berbanding 5.000 ya. Oke, kira-kira seperti itu dia penyelesaiannya untuk soal kita yang ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya di sini tentang penalaran analogi. Oke, nah yang ini dia soalnya. Biasanya kalau soal-soal seperti ini saya sebenarnya lebih suka ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak suka, tapi soal seperti ini sangat sering ditanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi soal-soal seperti ini enaknya sekali kita kerjakan, sekali kita bahas, itu bisa menyelesaikan 3, 4, sampai 5 soal sekaligus. Jadi karena satu topik seperti ini, satu informasi yang diberikan seperti ini, bisa untuk menyelesaikan beberapa soal. Seperti itu. Cuman kelemahannya, kalau soal seperti ini biasanya informasinya itu tidak lengkap. Pasti ada nanti terakhir ada yang kurang lengkap, ada yang tidak bisa melengkapi semuanya. Jadi bagaimana untuk melengkapinya? Yang pertama ya bisa pakai analogi, artinya dari penalaran kita berdasarkan informasi yang diberikan, atau kalau tidak ada juga, yang kedua caranya dari soalnya untuk melengkapinya. Kita baca soalnya. Soal yang pertama kita lihat kalau bisa melengkapi ya bagus. Soal yang kedua kalau misalkan belum bisa lanjut ke soal yang kedua. Kalau belum bisa ke soal yang ketiga dan seterusnya. Biasanya dari soal-soal itu bisa langsung melengkapi informasi yang diberikan ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, di sini katanya ada 5 kereta yaitu Arjuna, Werkudara, Janaka, Bima, dan Antasena. Setiap kereta jalan 4 kali dalam seminggu. Akhir pekan, Sabtu, Minggu harus ada 4 kereta yang jalan. Selain akhir pekan itu minimal 2 kereta harus jalan. Oke, nah untuk menyelesaikan soal seperti ini langsung kita bahas di sini saja ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini soalnya lebih gampang kalau kita buat tabelnya, karena di sini ada dua yang dipermasalahkan atau yang dibahas. Yang pertama itu ada jenis keretanya, Kemudian yang kedua itu adalah harinya. Jadi jenis kereta ada 5 tadi, harinya di sini ada 7 ya, sampai akhir pekan, Senin sampai Minggu. Nah, jadi kalau seperti ini biasa lebih enak itu kita masukkan ke tabel supaya informasinya ini nanti langsung jelas. Nah, seperti itu. Oke, coba kita buatkan tabelnya. Di sini tadi ada yang pertama kereta apinya, kemudian ada hari-harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari Minggu. Nah, kereta apinya itu yang pertama ada Arjuna, kemudian ada Werkudara, ada Janaka, ada Bima, kemudian yang terakhir itu adalah Antasena ya.
AR sama N. Nah, makanya kita buatkan dia AR sama N karena ada dua yang huruf awalnya si A ya. Oke, nah jadi kita buatkan tabelnya seperti ini. Anggaplah sudah rapi ya. Oke. Sedikit lagi. Oke, baik. Ini dia kereta apinya. Baru di sini dia nanti ada hari-harinya. Kita lihat satu, kereta apinya tadi di sini ada 5, baru yang ini untuk hari Seninnya, yang ini tabel untuk hari Selasa, ini tabel untuk hari Rabu, ini untuk hari Kamis, ini untuk hari Jumat, ini hari Sabtu, dan ini hari Minggu. Nah, sekarang kita isi. Nah, mengisinya juga biasakan dari yang paling umum informasinya. Jadi kita baca, mana nanti yang bisa langsung kita isi, ya kita isikan gitu. Oke. Informasi yang pertama, perbaikan dilakukan hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat ada perbaikan. Setiap hari hanya ada satu kereta yang melakukan perbaikan. Setiap minggu sekali kereta wajib melakukan perbaikan. Artinya di sini dalam satu minggu itu semua kereta ini harus ada perbaikannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lihat ini. Antasena perbaikan setiap hari Senin. Antasena ini perbaikan katanya hari Senin, perbaikan. Atau kita buat dulu keterangannya di sini atau lambang-lambangnya. Di sini ada kata-kata perbaikan. Nah, perbaikan ini supaya gampang saja kita buat lambangnya. Perbaikan itu misalnya lambangnya kita buat seperti ini. Love ya, love. Kemudian ada di sini katanya keretanya yang jalan. Berarti ada yang tidak jalan. Nah, jalan ini berarti kita buat saja lambangnya seperti ini ya. Kemudian ada yang tidak jalan. Nah, tidak jalan itu berarti lambangnya anggap aja seperti ini. Nah, sekarang kita isi. Yang pertama, yang ini. Antasena perbaikan hari Senin. Antasena tadi yang ini, hari Senin. Perbaikan tadi lambangnya seperti ini ya, lope. Kemudian Bima hari Selasa. Bima hari Selasa. Kemudian Werkudoro hari Rabu. Werkudoro yang ini. Werkudoro hari Rabu. Kemudian Arjuna hari Kamis. Arjuna hari Kamis. Terus ini Janokonya hari apa? Katanya tadi perbaikan hari Senin sampai hari Jumat. Dan wajib ada perbaikan. Berarti Senin sudah ada, Selasa sudah, Rabu sudah, Kamis sudah. Berarti dia hari Jumat. Jelas ya? Karena katanya dia Senin sampai Jumat saja perbaikannya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk informasi yang pertama selesai. Kita masukkan ke tabel. Yang kedua. Hari Senin Arjuna dan Janoko tidak jalan. Hari Senin yang ini. Senin Arjuna dan Janoko tidak jalan. Tidak jalan itu tadi lambangnya berarti kita buat si X. Nah, seperti itu dia. Kemudian nah di sini katanya kita lanjut saja yang ketiga ya. Hari Rabu Arjuna dan Bima tidak jalan. Hari Rabu, yang ini Rabu. Arjuna tidak jalan dan Bima tidak jalan. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang berikutnya. Hari Sabtu Antasena tidak jalan. Sabtu yang ini. Sabtu Antasena. Antasena tadi yang paling bawah. Ini tidak jalan. Kemudian Minggu Werkudoro yang tidak jalan. Werkudoro yang ini. Ini tidak jalan. Kemudian yang berikutnya, pada hari Kamis ada 3 kereta yang jalan, itu Werkudoro, Bima, dan Antasena. Hari Kamis katanya Werkudoro ini jalan, ada satu lagi tadi Bima, kemudian tadi yang ini. Hari Kamis ada 3 kereta yang jalan, Werkudoro, Bima, Antasena. Kamis Werkudoro, Bima, Antasena ini jalan. Seperti itu. Yang ini berarti ya tidak jalan ya. Karena katanya 3 saja yang jalan hari Kamis. Kemudian informasi yang terakhir. Ada hari di mana Werkudoro dan Antasena jalan 3 hari berturut-turut. Werkudoro jalan 3 hari berturut-turut. Kalau yang ini sama ini jalan, kita buatkan jalan. Yang ini tidak jalan. Berarti tidak 3 hari berturut-turut ya. Yang memungkinkan di mana? Supaya dia Werkudoro 3 hari berturut-turut jalan, berarti ya otomatis kita isi yang 2 ini ya. Berarti yang ini jalan, yang ini jalan. Supaya ada dia 3 hari berturut-turut jalan.
Nah, seperti itu. Kemudian Antasena, Antasena jalan 3 hari berturut-turut. Antasena. Yang ini kalau di sini kita isi jalannya, jalan-jalan-jalan berarti pas 3 hari berturut-turut ya. Atau kalau misalkan kita buatkan di sini, dan sini, ya bisa saja. Berarti ini tidak bisa langsung kita isi. Oke, nah untuk melengkapinya kita lihat lagi mulai dari awal. Perhatikan di sini. Ada 5 kereta. Setiap kereta jalan 4 kali seminggu. Setiap kereta jalan 4 kali seminggu. Misalnya nih, Arjuna jalan 4 kali dalam seminggu. Berarti kita lihat, ini kan memang tersisa 4 hari lagi ya, dia yang jalan. Ini kan tidak jalan, ini tidak jalan, ini perbaikan. Perbaikan ini kan tidak jalan juga ya. Perbaikan ini sama saja dengan tidak jalan. Berarti di sini otomatis dia jalan, ini jalan, ini jalan, ini jalan. Berarti pas dia 4 hari. Nah, sekarang kalau ini 1, 2, 3 jalannya di mana? Bisa Senin, bisa Selasa. Berarti belum bisa. Kita lewatkan. Kita lihat lagi informasi yang berikutnya. Akhir pekan, Sabtu Minggu, harus ada 4 kereta yang jalan. Oh, Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu yang ini. Sabtu dan Minggu ini harus ada masing-masing 4 kereta yang jalan. Berarti di sini ya, di Sabtu, ini jalan, ini jalan. Yang ini kan sudah tidak jalan kan? Si Antasena tadi. Berarti sisa yang 2 ini. Supaya 4 yang jalan, otomatis yang 2 ini juga harus jalan ya. Supaya dia pas 4 yang jalan. Yang ini juga seperti itu. Di sini di hari Minggu yang Werkudoronya tidak jalan. Berarti sisa 4 kereta lagi. Berarti ini semua harus jalan. Kenapa? Karena katanya di situ hari Sabtu dan Minggu itu harus ada 4 kereta yang jalan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lengkapi. Selain akhir pekan, minimal harus ada 2 yang jalan. Nah, itu kita pegang ya. Harus ada 2 yang jalan. Misalnya hari Senin. Ini tidak jalan, ini tidak jalan, ini tidak jalan. Ya otomatis yang ini harus jalan ya. Karena katanya harus ada minimal 2. Kalau di sini 1, 2, 3 masih ada 3 yang kosong, belum bisa kita isi. Kalau di sini ini tidak jalan, tidak jalan, tidak jalan. Sisa 2 ya, sisa 2 kereta. Berarti otomatis yang ini jalan, yang ini juga jalan. Supaya dia minimal 2 yang jalan. Nah, seperti itu. Oke, nah kita lihat informasinya dari mana lagi. Yang mana yang belum kita baca? Oh, yang ini tadi belum kita lengkapi ya, yang ini. Selain Sabtu dan Minggu, Arjuna dan Bima tidak jalan pada hari yang sama. Nah, ini karena sering berantem mungkin ini. Selain Sabtu dan Minggu, Arjuna dan Bima tidak jalan pada hari yang sama. Berarti selain Sabtu dan Minggu berarti antara Senin sampai Jumat ya. Arjuna dan Bima. Nah, ini yang bermasalah. Arjuna dan Bima tidak boleh jalan pada hari yang sama. Arjuna dan Bima. Di sini dia jalan, Arjunanya, Bimanya tidak jalan. Pas ya? Kalau di sini Arjunanya jalan, Bimanya berarti ini tidak boleh jalan. Kan kira-kira seperti itu ya. Karena ini jalan, yang ini tidak jalan. Tidak boleh jalan pada hari yang sama. Oke, kita lengkapi. Mana lagi yang belum? Hari Rabu tadi sudah, hari Sabtu ini sudah. Tinggal kita cek sedikit lagi. Oke, yang ini. Werkudoro. Berarti melengkapi yang Werkudoronya. Kita baca lagi di sini. Setiap kereta jalan 4 kali dalam seminggu. Nah, coba perhatikan. Werkudoro di sini kan sudah jalan 1, 2, 3, 4 ya. Dalam 1 minggu dia jalannya 4 kali. Berarti di sini sudah tidak jalan lagi kan? Oke, kalau yang ini 1, kalau si Janoko 1, 2, 3 yang jalan, berarti otomatis di sini harus jalan supaya 4 kali jalan dalam 1 minggu. Tinggal ada 2 yang kosong, yang ini sama yang di sini. Dari mana lagi informasinya? Informasinya tadi hanya tinggal dari sini. Jalan 3 hari berturut-turut. Nah, jalan 3 hari berturut-turut bisa di sini, berarti hari Selasa, Rabu, Kamis, atau bisa di sini Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi yang mana yang kita pakai? Ya belum tahu juga. Nah, makanya seperti yang saya bilang tadi, ini informasinya kadang-kadang dibuatkan memang ya tidak lengkap.
Jadi bagaimana cara melengkapinya? Ya harus dari soalnya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini soalnya, kalau misalkan kita lihat, soalnya di sini ada 3. Nah, di sini kita kopikan saja dulu. Ini soal yang kedua, yang ini soal yang ketiga. Oke, baik. Yang ini kita buatkan di sini. Nah, di soal ini, atau soal ini pertanyaannya ya. Nah, di pertanyaannya ini sudah bisa kita tutup informasinya karena sudah kita isi di tabel ya. Nah, di sini soal yang pertama. Soal yang pertama di situ katanya hari Senin. Yang ini. Soal yang pertama yang ini tadi. Ini soal yang pertama, ini yang kedua, yang ini yang ketiga ya. Oke. Yang pertama, selain hari Kamis, hari apa ada 3 kereta yang jalan? Selain hari Kamis. Kita cek. Hari apa yang ada jalan 3 kereta? Hari Senin. Kita cek yang jalan 1, 2. Tidak mungkin. Yang ini hari Senin tidak. Hari Selasa 1, 2. Yang ini, yang kosong ini, ya bisa jalan, bisa tidak. Kan gitu kan? Karena ini tadi belum lengkap. Berarti kemungkinannya hari Selasa. Kemudian kita cek hari Rabu. Ini cuma ada 2 yang jalan. Hari Kamis, ini tadi di soalnya jalan. Hari Jumat 1, 2. Yang ini, nah yang ini juga informasinya belum jelas. Berarti kemungkinannya selain hari Kamis ini, yang 3 kereta jalan, itu antara hari Selasa atau hari Jumat. Kita cek optionnya. Rupanya di optionnya ada hari Selasa juga dan ada hari Jumat. Berarti soal yang pertama ini belum bisa melengkapi tabel kita. Nah, kalau belum bisa, ya tinggalkan dulu. Kita lompat ke yang kedua. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Jadi soal seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, biasanya tidak lengkap. Jadi melengkapinya dari pertanyaannya. Pertanyaan pertama tetap belum bisa karena ada hari Selasa, ada hari Jumat. Nah, seperti itu. Oke, dari soal yang kedua. Kereta yang jalan pada hari Jumat. Kereta yang jalan pada hari Jumat itu kereta apa saja? Kita lihat opsinya. Arjuna, Werkudara, Werkudara Bima, Arjuna Janaka, Werkudara Antasena, Bima dan Antasena. Nah, dari opsinya ini kira-kira apa yang kita dapat? Nah, dari opsinya itu yang jalan pada hari Jumat itu kan opsinya hanya ada masing-masing 2 ya. Opsi A hanya ada Arjuna Werkudara, B Werkudara Bima. Artinya masing-masing dibuat hanya ada 2 kereta yang jalan. Berarti di sini dipastikan hari Jumat itu memang hanya ada 2 kereta yang jalan. Seperti itu. Berarti kita cek hari Jumat. Hari Jumat tadi di sini, ini hanya 2 kereta yang jalan. Ini satu yang jalan, yang ini satu lagi yang jalan. Otomatis berarti yang 3 ini ya harusnya tidak jalan. Kenapa? Karena dari opsinya tadi 2 kereta saja yang jalan. Seperti itu. Berarti ini jalan, ini otomatis berarti tidak jalan. Nah, kalau ini sudah tidak jalan, berarti yang ini kita ganti jadi jalan. Yang ini berarti kita isi jadi jalan. Seperti itu dia, Bapak Ibu semuanya. Jadi dari soalnya melengkapi informasi yang diberikan seperti itu. Nah, karena ini sudah lengkap, berarti untuk menyelesaikan soal ini tinggal kita lihat saja yang pertama tadi. Selain Kamis, hari apa 3 kereta yang jalan? Kita cek tadi yang mungkin itu kan yang ini sama yang ini kan, Selasa sama Jumat. Berarti kita lihat yang 3 keretanya jalan hari Senin 1, 2, yang ini tadi jalan berarti 3. Berarti yang 3 kereta jalan itu adalah hari Selasa. Sementara hari Jumatnya tadi jadi 2 ya, 1, 2. Yang ini jadi tidak jalan. Nah, seperti itu dia. Paham ya? Oke, yang kedua, kereta yang jalan pada hari Jumat. Tinggal cek hari Jumat itu yang jalan yang ini. Yang ini satu sama yang ini. Itu berarti si Arjuna sama Werkudara. Arjuna Werkudara. Oke, jawabannya adalah si A. Jadi hanya melihat dari tabel ini, mau berapapun nanti pertanyaannya, misalnya ada 4, ada 5, ya hanya melihat dari tabel saja. Seperti itu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, kereta yang tidak pernah jalan 3 hari berturut-turut. Kita cek, Arjuna ada nggak 3 hari berturut-turut jalannya? Selasa, yang ini saja yang jalan. Jumat, Sabtu, Minggu. Yang ini ada ya? Yang ini ada. Yang kedua, Werkudara ya saat hari Senin.
Ini tidak jalan, tidak jalan. Yang ini jalan, jalan, jalan. 3 hari berturut-turut ya. Berarti yang ini ada. Yang Janoko. Ini tidak jalan, ini jalan, jalan, tidak jalan, tidak jalan, jalan, jalan. Ada nggak berturut-turut 3 hari? Ini 2 hari, sini 2 hari. Tidak ya, berarti yang ini tidak ada jalan 3 hari berturut-turut. Yang keempat, ada nggak dia 3 hari jalan berturut-turut? Kita cek, jalan, tidak jalan, 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 tidak jalan, ini tidak jalan, ini jalan, tidak, Sabtu, jalan, ini jalan. Ada nggak 3 hari berturut-turut? Kalau dari sini seakan-akan tidak ada ya. Tapi dia sebenarnya ada. Yang ini Sabtu, Minggu, ke Senin. Ini kan berturut-turut juga ya. Sabtu, Minggu, Senin. Jalan hari Sabtu, jalan hari Minggu, jalan hari Senin. Berarti yang ini ada ya, 3 hari berturut-turut. Yang terakhir, yang Antasena, ada nggak 3 hari? Ya ada, yang ini sama yang ini sama yang ini. Itu ya, berarti yang ini ada. Yang ditanya, kereta yang tidak pernah jalan 3 hari berturut-turut, itu adalah si Janoko. Berarti jawabannya adalah si A. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah informasinya kita masukkan ke tabel seperti ini, mau berapapun pertanyaannya, itu biasanya ya sudah gampang, hanya melihat tabelnya saja. Bisa ya? Oke, baik. Baik, jadi demikian dulu video kita untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti nanti pertemuan kita yang berikutnya, yang kedua, ketiga, yang saya rencanakan tadi sampai 10 pertemuan. Jadi jangan lupa supaya bisa mengikutinya, langsung di subscribe channel kita, supaya nanti begitu saya upload yang kedua dan sampai seterusnya, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan informasinya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya.